Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, lalu negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi dengan jumlah 2.064.564 jiwa ini merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi lautan. Masyarakatnya dikenal dengan suku Melayu yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota, mulai dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Kepulauan Riau juga merupakan gugusan pulau-pulau yang sering dihadapkan dengan tantangan dalam pengendalian inflasi. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dicanangkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, upaya pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian sisi supply dengan menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga mencakup pengendalian permintaan, salah satu yang dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan. Pada pendistribusian produk hasil pertanian, seperti cabai merah segar, memiliki andil inflasi dengan harga fluktuatif. Oleh karena itu, cabai kering muncul sebagai solusi alternatif. Selain itu, cabai kering juga mampu menjadi bumbu kunci masakan tradisional Kepulauan Riau. Setiap yang berkunjung di Kepulauan Riau, selain menikmati indahnya pariwisata alam, provinsi ini juga memiliki cita rasa masakan khas yang kaya akan rempah. Lezat dan hasil laut yang melimpah, berbagai masakan selalu menjadi pilihan. Mulai dari sambal bilis, laksa kuah, ikan asam pedas, roti jala, dan roti gendang. Selain sajian ini, tentunya masih banyak menu lain yang wajib disantap. Pemilihan bahan dan bumbu menjadi hal yang utama agar cita rasa masakan Melayu bisa dinikmati. Penggunaan cabai kering yang berkualitas tinggi dapat memberikan warna merah pekat, aroma khas, serta rasa pedas yang stabil mendalam. Kualitas cabai kering memegang peranan penting dalam setiap sajian. Semakin baik kualitas cabainya, semakin pekat warna sambal dan semakin dalam cita rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah konsumsi cabai kering sebagai alternatif pengganti cabai segar ketika terjadi kenaikan harga. Selain lebih tahan lama, cabai kering juga mampu mempertahankan cita rasa masakan Melayu yang menjadi kebanggaan kuliner daerah kita. Mari kita memilih produk cabai kering olahan UMKM lokal sebagai bentuk dukungan nyata dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan mendorong perekonomian daerah. Bersama kita kendalikan harga pangan dan inflasi untuk Kepulauan Riau yang makmur dan sejahtera. Kepri kaya adat dan tradisi, termasyhur dengan karya dan sastra. Bersama kita kendalikan inflasi, wujud Kepri yang makmur dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti jala, sebuah hidangan yang dikenal dengan teksturnya lembut, berpadu dengan kuah kari yang harum dan menggoda selera. Sekilas tampak sederhana, namun menyimpan lapisan rasa dan sejarah yang panjang. Dari meja raja hingga dapur rakyat, ia hadir sebagai lambang keramahan, teman setia kari, dan simbol keindahan dalam kesederhanaan. Hari ini kita akan membuat suatu hidangan yang disebut dengan roti jala. Roti jala bukan sekedar makanan yang mana simbol perpaduan budaya dan juga rasa serta kelembutan rasa dari dapur Melayu sesungguhnya.
Di depan saya sudah ada bahan untuk membuat roti jala. Dalam pembuatan roti jala terdapat dua bagian bahan. Yang pertama, pembuatan kulit roti jala, dan yang kedua adalah pembuatan kari ayam sebagai pendamping dari roti jala. Bahan bagian pertama yaitu pembuatan kulit roti jala terdiri dari santan, tepung, air, kunyit bubuk, telur, garam, margarin yang sudah dicairkan, dan minyak. Lalu di bagian yang kedua, pembuatan kari, yang pertama ada kentang, ada santan, ada ayam, ada beberapa rempah Indonesia yaitu ada cabai kering, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit yang sudah dibakar, serai, lengkuas, cengkeh, dan juga kapulaga. Dan beberapa bahan seasoning lainnya yaitu gula, garam, dan juga pepper. Baik, kita langsung saja membuat ke bagian pertama yaitu kulit dari roti jala. Kita ambil bowl, lalu balloon wish. Pertama kita masukkan dulu tepung, kunyit bubuk, salt, lalu dilanjutkan dengan santan, lalu telur, margarin yang sudah dicairkan, lalu dilanjutkan dengan air sedikit demi sedikit sampai adonan cair tapi tetap dengan tekstur kental. Lalu dilanjutkan dengan menyaring adonan untuk memastikan bahwa tidak ada tepung-tepung yang menggumpal. Lalu adonan kita tuang ke dalam botol pembuatan roti jala. Roti jala siap kita masak.
kita perlu panaskan pan terlebih dahulu. Lalu oles pan dengan sedikit minyak agar adonan nanti tidak akan lengket ketika dilepaskan dari pan-nya. Sebelum memasukkan adonan, pastikan botol dikocok terlebih dahulu supaya adonan tidak mengendap di bawah. Setelah pan panas, langsung dituangkan adonan dalam bentuk mutar-memutar dan diamkan beberapa detik. Setelah adonan di bagian atas kering, lalu kita tuangkan di atas nampan lebar seperti ini. Di tanah Melayu yang subur dan beraroma rempah, lahirlah sebuah hidangan yang menenun cita rasa dan sejarah. Roti jala. Ia bukan sekadar makanan, melainkan karya tangan yang menuturkan kisah lintas peradaban. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu pembuatan kari ayam sebagai pendamping roti jala. Hari ini saya nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh Chef Marsha, yaitu mahasiswa Batam Tourism Polytechnic. Sekarang kita langsung saja ke pembuatannya, yaitu pertama harus panaskan pan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tuangkan minyak. Setelah pan panas, kita tuangkan minyaknya. Di sini sudah ada bumbu halus yang mana terdiri dari cabai kering, bawang putih, bawang merah, kunyit yang sudah dibakar, lalu ada ketumbar dan juga kemiri. Ini langsung akan Chef Marsha tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum dari rempah-rempah kari ayamnya. Nah, ini penting sekali pemirsa di rumah untuk melihat dalam proses penumisan itu harus dengan api yang kecil ya, tidak besar, menghindari dari aroma bumbu itu jadi hangus ataupun nanti akan terasa pahit gitu ya. Nah, sembari ditumis boleh kita masukkan beberapa rempah tambahan, yaitu ada lengkuas, ada serai, ada cengkeh juga, beberapa kita masukkan, dan juga beberapa kapulaga. Ini juga untuk menambah aroma dari kari ayam tersebut, karena kari ayam ini punya aroma yang khas sekali dengan rempah-rempah Indonesia. Dan di sini juga kita menggunakan cabai kering gitu ya, jadi tidak menggunakan cabai yang fresh karena sebagai aromatik dari rempah-rempah Indonesia dan juga untuk menambah rasa pedas. Dari India datang kata roti, tanda persinggahan budaya yang membawa adonan dan rohnya. Dari bumi Nusantara lahir kata jala, simbol dari jaring nelayan yang menangkap rezeki di laut, dan dari pertemuan keduanya tercipta keindahan. Lembaran tipis nan lembut berwarna emas kehangatan. Kita tumis rempah-rempahnya. Ini kita tumis sampai aromanya benar-benar meresap ke dalam bahan-bahan di dalamnya. Setelah ditumis seperti ini, lalu kita masukkan terlebih dahulu air secukupnya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan santan ya. Pastikan santan yang kalian gunakan adalah santan yang benar-benar fresh ya, untuk menghindari cepatnya basi dari makanan tersebut. Jadi santan yang fresh itu juga akan memperlihatkan rasa dari asli dari kari ayam tersebut, dan juga ini juga menambah rasa gurih dari kari ayam. Begitu santan dimasukkan, pemirsa harus pastikan terus mengaduk kari ayam supaya menghindari santan pecah ya. Dan kita tinggal menunggu sampai benar-benar kari ayam mengental ya, atau prosesnya airnya makin menyusut ya, supaya rasanya juga kentang, lalu ada ayam, tetap meresap bumbu gurih dari si santan dan juga rempah-rempah Indonesia.
ayam sudah mengental ya, artinya santan sudah mulai meresap, air-air juga sudah mulai meresap. Sekarang langsung kita berikan seasoning ya. Jadi ada garam, ada gula, pepper dan juga chicken powder. Chef Marsha dari chicken powder terlebih dahulu kita seasoning supaya rasa gurihnya terbantu ya dengan beberapa seasoning. Sembari Chef Marsha seasoning, saya mempersiapkan piring untuk kita sajikan. Saya langsung susun saja roti jala yang sudah saya buat tadi. Langsung kita tuangkan Chef Marsha ke jug ya sebelum kita sajikan. Terima kasih Chef Marsha. Baik, roti jala dengan kari ayam siap untuk disajikan. Dahulu, roti jala tersaji di meja-meja Istana Johor, Riau, dan Sumatera Timur, menjadi suguhan terhormat dalam jamuan para bangsawan. Lambang kemakmuran, kesatuan, dan kasih yang dihidangkan dalam bentuk makanan. Kini, ia hidup di setiap rumah Melayu, hadir di hari raya, mengiringi kenduri dan menyatukan keluarga di bawah atap keakraban. Roti jala bukan sekadar santapan, ia adalah sajian yang digoreng di atas wajan. Tenunan rasa yang lahir dari tangan-tangan penuh kasih, ia menghubungkan masa lalu dan masa kini, menenun cinta dari generasi ke generasi, agar rasa dan tradisi tak pernah terputus. Seperti benang halus yang membentuk roti jala itu sendiri.